pastikan jangan sampai ketika kita memberikan hutang kepada saudara kita menjadikan kita itu berhutang. Ibaratnya, jangan menolong janda tetapi menjandakan istrimu. Jangan sampai ketika kita memberikan hutang nanti maldorotnya kembali kepada kita karena kita tidak mempelajari situasi dan kondisi yang harus kita persiapkan sebelum kita memberikan hutang kepada saudara kita. Kita sepakat memberikan hutang itu pahalanya besar. Nanti kita akan bahas satu persatu keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Tapi sebelum kita menukik kepada pembahasan bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan besar ketika memberikan hutang dan membebaskan hutang seseorang, kita harus mempelajari tentang beberapa kondisi yang harus kita miliki sebelum kita memberikan hutang kepada saudara kita dan membebaskan hutang kepada saudara kita. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika kita akan memberikan hutang kepada saudara kita dan ketika kita akan membebaskan hutang kepada saudara kita ketika dia terlilit dan terjerat dengan masalah utang, pastikan jangan sampai ketika kita memberikan hutang kepada saudara kita menjadikan kita itu berhutang. Ibaratnya, jangan menolong janda tetapi menjandakan istrimu. Nah, menjadi salah satu di antara perkara yang penting. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan sesuatu ketika kondisi kita tidak mumpuni untuk melakukan perkara itu, justru nanti keburukannya dan segala maldorot itu bisa menimpa kepada kita. Makanya ketika kita memastikan untuk membebaskan utang orang dan ketika kita akan memberikan hutang kepada saudara kita, pastikan semua kewajiban kita telah kita tunaikan dengan baik dan pastikan pula dengan kita memberikan utang dan membebaskan utang tidak menjadikan kita dan istri kita berhutang. Jangan sampai ada karakter seorang istri, dia banyak memberikan hutang kepada orang lain karena dia tertarik dengan pahala besar ketika memberikan hutang, tanpa dia sadari apa yang dia lakukan itu merusak kecukupan yang ada pada keluarganya dan akhirnya sang suami itu kerepotan menghadapi istrinya yang suka memberikan hutang tanpa memperhitungkan dengan baik segala rezeki yang telah didapatkan di dalam keluarga itu. Karena kita juga harus paham, infak itu tidak boleh sampai kita itu melampaui batas. Mari kita belajar di dalam surat Al-Furqan. Mari dibuka surat Al-Furqan. Ayat 67. Dibaca Ibu. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih itu ketika mereka memberikan hutang kepada saudara mereka, lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak terlalu berlebihan tapi juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi mereka itu di pertengahan. Jadi maaf Ibu, kalaupun kita mengetahui bahwasanya sedekah itu memiliki nilai keutamaan yang besar di dalam kehidupan agama kita, kita diberitahu oleh Allah, jangan sampai ketika kita infak itu habis-habisan. Kita infakkan mobil kita infakkan rumah kita habis, setelah itu kita menjadi peminta-minta dan pengemis. Nah ini tidak benar. Makanya kalau kita mengatakan, Ustadz kan Abu Bakar menginfakkan semua hartanya Ustadz. Itu Abu Bakar. Dengan tingkat keimanan dan bagaimana dia sudah selesai dengan urusan dunianya. Tapi kita yang imannya tidak sebagaimana keimanan yang dimiliki sama Abu Bakar, maka Allah memberitahukan kepada kita, walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau kamu infak, jangan terlalu banyak yang menjadikan kamu hartanya habis, jangan terlalu sedikit yang menjadikan kamu pelit, wa kana baina dzalika qawama, tetapi di pertengahan. Kalau kamu punya 10 miliar, maksimal 6 miliar. Kalau kamu punya 100 juta uang kamu, maka maksimal 50 sampai 60 juta. Tetap ada yang kita tinggalkan untuk istri kita, tetap ada pula yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita.
Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku lebih senang meninggalkan warisan yang mencukupkan anakku sehingga anakku tidak menjadi pengemis, itu lebih aku cintai daripada aku berinfak seluruh hartaku tetapi setelah itu anakku menjadi pengemis dan peminta-minta setelah aku meninggal dunia. Sehingga kaidah yang pertama, kalau ingin membantu hutangnya orang, jangan sampai menjadikan kita berhutang. Hutang berapa, Mbak? 2M. Ya udah, Mbak, saya transfer. Uang dia cuma 2,1 M. Ditransfer 2 miliar, tinggal 100 juta. Setelah itu akhirnya dia tidak bisa taklim, tidak bisa ikut tenang di dalam rumahnya. Kenapa? Kebutuhannya menjadi berantakan. Allah tidak menyuruh kita membebani diri kita dengan perkara-perkara yang Allah tidak wajibkan kita ketika memberatkan diri kita. Jangan takalluf. Jangan membebani diri kita berlebihan dengan beban yang Allah tidak syariatkan untuk kita. Allah tidak suka. Makanya kalau ada laki-laki berkata, saya nggak mau nikah supaya bisa fokus sama Allah. Allah tidak suka. Kalau ada seseorang yang mengatakan saya tidak mau tidur supaya setiap malam saya bisa tahajud sama Allah, Allah tidak suka. Saya pengennya setiap hari saya puasa dan tidak mau makan supaya saya perutnya kosong hanya untuk Allah, Allah tidak suka. Allah itu tidak mencintai sesuatu yang sifatnya berlebihan. Saking sayangnya Allah kepada kita, sesuatu yang berlebihan itu ditahan sama Allah. Makanya Allah memberikan contoh kepada kita, ada Nabi Muhammad, beliau menikah, beliau tidur, beliau sehari puasa, sehari tidak. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena agama kita tuh semangatnya jangan sampai kita ekstrim dalam satu perkara melebihi takaran yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Ada agama lain yang mereka pendetanya tidak menikah, justru Allah tidak suka. Kalau ada seseorang tidak menikah, bagaimana dia akan bisa menyampaikan tentang konsep bermuamalah dengan seorang wanita kalau saja dia tidak menikah? Kalau dia tidak nikah, tidak punya anak, pemuka agamanya nanti tidak tahu bagaimana caranya ngajarin anak kalau dia tidak punya anak. Kalau ada pemuka agama tidak menikah, maka akhirnya yang terjadi adalah bagaimana dia mengatur syahwat yang Allah anugerahkan kepada dirinya ketika dia tidak menikah. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan menikah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk tidur, Nabi Muhammad diperintahkan untuk makan. Jangan takalluf. Takalluf itu tidak baik. Takalluf itu tidak baik. Ibu sampai akhirnya dalam kondisi ketika punya satu rumah, lalu ada seseorang adiknya ibu memiliki hutang. Ibu jual rumahnya ibu, lalu ibu ngontrak. Dan ibu pasangkan suaminya untuk menuruti keinginan ibu. Ayo mas, kita bantu adikku. Nanti kalau kamu nggak bantu adikku, kamu tidur di luar. Ini gitu. Lalu akhirnya dijual rumahnya. Lalu akhirnya ibu ngontrak. Maka sesungguhnya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat. Yang kedua, kondisi yang penting ketika kita memberikan utang adalah orang yang memberikan hutang harus siap dengan kondisi terburuk yang dia dapatkan ketika memberi hutang. Apa kondisi terburuk? Kondisi terburuk ketika kita membayarkan hutang itu adalah sudah siap kalau kemungkinan besar utang itu tidak dibayar. Karena apa? Kita paham. Para ulama mengatakan setan itu menempel pada tangan orang yang berhutang. Kenapa setan itu menempel pada tangan orang yang berhutang? Karena orang yang berhutang itu dibuat berat tangannya untuk membayarkan hutang. Berapa banyak? Seseorang itu berkata begini. Dia mengatakan gini, saya utang 500.000, gaji saya 3 juta. Nanti kalau gaji saya sudah turun, saya bayar 500.000 itu. Biasanya omongan orang yang akan berhutang itu ringan ketika dia belum mendapatkan hutangnya. Ketika akhirnya hutang 500 sudah didapatkan ibu, lalu dia mendapatkan gaji 3 juta. Apakah dia mentransfer 500.000 itu gampang atau berat? Nah ini pelakunya. Nah, kan? Membayarkannya berat atau tidak berat? Berat. Karena setan itu ternyata bukan hanya menggoda laki-laki dan perempuan ketika berzina.
Setan itu bukan hanya menggoda seseorang untuk meninggalkan sholat. Setan itu bukan hanya menggoda kita supaya kita tidak menutupin aurat. Setan itu bukan hanya menggoda seorang untuk minum khamr. Enggak. Tapi setan itu salah satunya menggoda kita. Salah satunya apa? Kalau kita sudah berhutang dengan atas nama utang itu mubah, yang berikutnya, setan membiarkan orang itu berhutang. Tapi ketika harta itu dia dapatkan, dia nempel pada tangan orang yang berhutang itu supaya dia tidak segera membayarkan hutangnya. Sering nggak kita mendapati kasus, Ustadz, ada orang hutang sama saya, dia tidak segera membayar, tapi dia bisa rekreasi dan wisata kemana-mana. Tidak setiap orang itu takut dengan sebuah ancaman utang. Utang itu menjadikan kamu nanti tidak disolati. Utang itu menjadikan perjalanan kamu menuju kepada Allah itu akan terhalangi. Tidak setiap orang memiliki rasa takut terhadap perkara itu, Bu. Dan kita tidak pernah tahu. Karena terkadang ada orang yang sudah berhutang kepada kita menampilkan wajah yang tidak sama dengan wajah yang dipakai ketika dia harus membayar utang. Tidak usah ngomong betul, Bu. Betul memang saya. Makanya yang kedua, yang kita harus persiapkan adalah jangan sampai hutang itu menggerogoti kesehatan hati kita. Menurunkan kualitas kesehatan kita. Gara-gara berhutang niatnya baik, tapi ujungnya malah buruk untuk kita. Berapa banyak orang yang berniat baik, ujungnya malah dia mendapatkan dosa. Kenapa? Dia tidak siap dengan konsekuensinya. Yang namanya perbuatan baik itu bukan hanya di awal. Perbuatan baik itu ada 3 fase, Bu. Ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Ada orang yang terkadang perbuatan baiknya itu di awal baik, di tengahnya gagal, di akhirnya berantakan. Niatnya memberi hutang, dan dia tidak siap dengan konsekuensi untuk tidak dibayarkan hutang itu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mencaci, maki, mencela, lalu akhirnya juga berakibat kepada dirinya. Dia memikirkan bagaimana utang itu tidak segera dibayar. Emosinya meledak-ledak setiap malam, emosinya tidak terselesaikan. Dan akhirnya bisa menggerogoti kehidupan kita di masa senja. Ingat loh, Bu, tadi kan saya sempat dengar dokternya bicara tentang cancer. Semua penyakit berat itu salah satu pemicunya adalah emosi yang tidak pernah terselesaikan. Jadi kalau kita sudah memberi hutang, kita harus siap konsekuensinya. Yang kita harapkan itu adalah Allah semata. Karena apa? Ada 2 kemungkinan. Dia membayarkan lalu bertambah cintanya kepada kita. Atau yang kedua, dia tidak membayar dan akhirnya menjadi musuh nyata untuk kita setelah sekian lama kita berteman dan bersahabat dengannya. Yang ketiga, yang kita harus mengerti tentang masalah hutang itu apa? Jangan sampai kita mengungkit hutang itu karena ujian paling berat setelah memberikan utang adalah kita lalu mengingat-ingat bantuan yang pernah kita berikan kepadanya. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Diulangi lagi dari awal, Bu. Wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ya. Artinya bahwasanya, Ibu, ketika nomor 3 ini berkaitan nomor 2. Kadang-kadang ketika kita memberikan hutang kepada seseorang dan kita meniatkan itu karena Allah, jangan sampai usaha kita untuk mengingatkan dia untuk membayar hutang itu menjadikan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Lalu tanpa kita sadari, keutamaan pahala memberikan utang menjadi hilang hanya karena kita mengiringi apa yang kita sampaikan kepadanya dengan perkataan yang menyakiti hatinya. Contoh, ada orang yang berhutang kepada ibu, tidak bayar-bayar. Qadarullah dia pakai cadar. Lalu ibu menyalahkan cadarnya. Alah mbak, lebih baik kayak saya, nggak usah pakai cadar, tidak punya utang mbak.
Daripada kamu pakai cadar, utang nggak bayar-bayar.